Halo kawan Akar Movie, bagaimana kabar kalian? Film yang akan saya rangkum kali ini adalah film action yang dibintangi oleh Jang Hyuk sebagai Bang Wi. Tanpa berlama-lama lagi, mari ambil posisi santai, persiapkan jari telunjuk buat ngupil, dan... Di pagi hari saat Bang Wi santai menikmati secangkir kopi, dia dihampiri oleh istrinya Hyun-soo yang meminta bantuan untuk menjaga seorang anak dari temannya yang akan berlibur bersama Hyun-soo selama 3 pekan. Setelah melewati sedikit perdebatan, Bang Wi yang sangat menyayangi istrinya pun menuruti permintaan tersebut. Setelah dia mengantar istrinya ke bandara, di malam hari dia menjemput seorang gadis yang dimaksud oleh istrinya. Gadis itu bernama Yeonji. Saat menaiki mobil, Yeonji meminta izin untuk menginap di rumah temannya. Bang Wi pun mengizinkan permohonan Yeonji tersebut dan memberikan sejumlah uang yang sengaja diselipkan sebuah chip untuk melacak keberadaan Yeonji. Singkat cerita, saat Bang Wi sedang tidur, Yeonji menelpon dan meminta Bang Wi segera datang karena dia merasa sakit perut. Bang Wi yang saat itu sudah sampai di tempat Yeonji, dia melihat Yeonji baik-baik saja. Tapi ketika Bang Wi mengajaknya pulang, Yeonji justru meminta Bang Wi pulang lebih dulu. Dan ketika di depan kafe, Bang Wi melihat Yeonji dibawa oleh beberapa pria bermotor. Awalnya Bang Wi tak memperdulikan hal tersebut. Tapi di tengah perjalanan, Hyun-soo menanyakan kabar Yeonji, yang akhirnya Bang Wi pun mengejar pemotor yang membawa Yeonji. Sementara di tempat lain, Yeonji yang saat itu dibawa di sebuah gedung skating terbengkalai. Dia dihadapkan dengan Sung Yoon. Dia adalah sindikat perdagangan gadis-gadis untuk dijadikan PSK. Ketika Sung Yoon akan berbuat kasar pada Yeonji, Bang Wi pun datang dan memberi pelajaran pada mereka. Karena Bang Wi yang sudah berjanji pada istrinya untuk menjaga Yeonji sampai istrinya kembali dari liburan. Saat kembali ke rumah, Yeonji memberitahu Bang Wi bahwa dia lapar. Mereka pun bergegas keluar untuk membeli makanan yang lokasinya tak jauh dari arena skating. Saat itu, ada seorang detektif bernama Lee memberhentikan dan sedikit menanyakan sesuatu pada Bang Wi. Dia pun terkejut mendengar laporan dari detektif tersebut telah terjadi pembunuhan. Keesokan harinya, detektif itu pun mendatangi rumah Bang Wi dan sedikit menginterogasi Bang Wi. Karena Bang Wi yang terlalu jeli menjawab pertanyaan dari detektif itu, detektif Lee pun pergi meninggalkan rumah Bang Wi. Tak lama setelah itu, Yeonji mendapat telepon dari Sung Yoon. Bang Wi yang mengangkat telepon itu pun langsung diancam oleh Sung Yoon. Jika dalam waktu 1 jam, Bang Wi tidak datang ke markasnya, dia akan menyerahkan barang bukti yang terdapat sidik jari Bang Wi agar dituduh sebagai tersangka pembunuhan di arena skating. Yang sebenarnya Sung Yoon dan kakaknya lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Dengan odong-odong kesayangannya, tanpa berpikir panjang, Bang Wi pun langsung bergegas pergi untuk mengambil pisau yang akan dijadikan barang bukti. Sesampainya di tempat yang dituju, dia dihadang oleh salah satu orang dari mereka. Tapi karena Bang Wi adalah si raja tega, dengan santai Bang Wi meminta pisau yang terdapat sidik jarinya, sembari menyiksa pria yang berusaha menghalangi. Ketika pisau itu sudah didapatkan, Sung Yoon dan kakaknya lari dari pintu belakang. Saat mengejar mereka, Bang Wi justru bertemu dengan Yuri yang mencoba menghalangi Bang Wi. Setelah saling serang dan adu pukul, Bang Wi pun berhasil melumpuhkannya. Bang Wi yang sudah kehilangan jejak, dia pun memutuskan kembali ke rumahnya. Tapi sesampainya di rumah, dia terkejut karena ternyata Yeonji sudah diculik oleh sindikat tersebut. Karena gelang yang dipakai Yeonji terdapat GPS, dia pun tahu kemana dia harus pergi. Sesampainya di tempat yang dituju, dia kembali bertemu dengan Sung Yoon. Dan tak membuang kesempatan, Bang Wi pun menyekap dan menginterogasi Sung Yoon agar mau memberikan informasi kemana Yeonji akan dibawa. Berpindah scene, Bang Wi yang sudah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Sung Yoon.
Dia membantai semua orang yang ada di tempat itu. Bang Wi yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan Yeonji dan karena merasa hidupnya sudah diusik oleh komplotan mereka, dia mengoyak tempat tersebut dan menghabisi semua orang yang terlibat dengan permasalahan Yeonji. Dengan bengis, kejam, dan tanpa belas kasihan, Bang Wi membunuh musuhnya dengan pistol, menusuknya dengan pisau, bahkan dengan kapak yang bersarang di leher. Setelah orang-orang di tempat itu disapu bersih oleh kekejaman Bang Wi, dia kembali bertemu dengan Yuri dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Saat Bang Wi berusaha lari dengan cara melompat lewat jendela, dia malah dihadang oleh Detektif Lee. Tapi karena Bang Wi terlalu cerdik, Detektif Lee pun justru menjadi sandera dan Bang Wi memanfaatkan mobil Detektif Lee untuk mendatangi lokasi yang dituju. Sesampainya di lokasi, Bang Wi yang melihat Yeonji, dia pun langsung menabrakkan mobilnya pada mobil yang membawa Yeonji. Ketika mobil itu terbalik, Bang Wi bergegas untuk mengeluarkan Yeonji dari mobil tersebut. Dan ketika itu, kakak dari Sung Yun dengan sengaja berniat menabrak Bang Wi. Tapi karena Bang Wi mampu menghindar, orang itulah yang justru terluka dan akhirnya saat Bang Wi sudah berhasil membunuh semua anak buah dari sindikat tersebut, dia mengambil salah satu handphone dan menemukan percakapan Detektif Lee dengan salah satu bos dari kelompok mereka. Ternyata Detektif Lee bekerja sama dengan mereka. Karena kelemahan Lee sudah didapatkan, dia pun meminta Detektif Lee untuk bekerja sama mencari informasi siapa yang menjual Yeonji. Beberapa hari berlalu setelah mendapatkan informasi bahwa orang yang dicari bernama Hyungju. Tanpa menunggu lama lagi, dia langsung mendatangi keberadaan Hyungju. Dia pun mendesak Hyungju untuk memberitahu siapa yang bekerja sama dengan mafia untuk melakukan sindikat perdagangan gadis-gadis. Setelah Bang Wi mengetahui bahwa orang yang dicari adalah seorang hakim bernama Jong-un, dia merencanakan sesuatu untuk menyerang tempat di mana Jong-un berada. Ketika itu, dia memesan senjata api dari pasar gelap lewat rekannya. Singkat cerita, setelah senjata yang Bang Wi pesan sudah siap, di malam hari Bang Wi melancarkan aksinya menyerang markas Jong-un. Dengan skill sniper yang sangat mumpuni dan berbekal keberanian saat masih menjadi pembunuh bayaran, seperti manusia yang sudah putus urat takutnya, saat itu Bang Wi yang hanya seorang diri mendatangi markas Jong-un dan melumpuhkan satu persatu penjaga di tempat itu. Ketika baku tembak antara Bang Wi dan musuhnya terjadi, dia malah dikhianati oleh Detektif Lee. Dan akhirnya Bang Wi pun menyerah agar dia bisa melihat muka hakim yang bernama Jong-un. Ketika itu Detektif Lee ditugaskan untuk membunuh Bang Wi di salah satu tempat. Saat berjalan menuju salah satu ruangan, Bang Wi mengambil kesempatan untuk menyerang Detektif Lee. Dan saat itu semua anak buah Jong-un datang untuk menyerang Bang Wi. Meski begitu, dia tetap santai tapi kejam dan mematikan. Saat semua musuh yang berusaha menolong Detektif Lee dan menyerang Bang Wi sudah tumbang, hingga pada akhirnya dia berhadapan lagi dengan Yuri. Duel sengit antara mereka pun terjadi pada saat itu. Untuk kesekian kalinya, Bang Wi pun harus sedikit kewalahan melawan Yuri. Karena Yuri adalah orang kepercayaan Jong-un, tentu dia mempunyai skill bela diri yang cukup kuat untuk melawan Bang Wi. Sampai akhirnya Yuri pun berhasil dilumpuhkan. Berpindah scene, Bang Wi pun mendatangi kamar Jong-un dan menginterogasi siapa di balik semua kejahatan mereka. Saat itu Jong-un memberitahu satu nama, yaitu Bajindul. Aduh, namanya kok Bajindul. Oh, napas dulu. Ternyata dia adalah teman istrinya yang menitipkan Yeonji. Setelah itu, sambil cengengesan, Bang Wi pun membunuh hakim bejat tersebut. Di akhir scene, Bajindul yang sedang duduk bersama Hyunsu
Dia beralasan untuk pergi ke toilet, tapi yang sebenarnya dia ingin menelpon Jong-un. Ketika sampai di dalam mobil, wanita itu terkejut karena Bang Wi sudah ada di belakangnya dan menodongkan pistol. Setelah sedikit berbincang, Bang Wi pun menyuruh wanita itu menjalankan mobilnya. Saat di tempat yang sepi, Bang Wi pun menyuruh berhenti dan film yang keren ini pun berakhir. Ending yang sangat-sangat bakekok.